Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi keuangan lanjutan untuk laba rugi penjualan aset tetap antara entitas induk dengan entitas anak dalam rangka penyusunan laporan konsolidasi. Nah, penjualan aset tetap antar entitas induk dengan entitas anak ini sama seperti penjualan barang dagangan juga dibagi menjadi dua, ada transaksi downstream, ada transaksi upstream. Transaksi downstream itu merupakan transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh entitas induk dijual kepada anak. Sedangkan kalau transaksi upstream, penjualan aset tetapnya oleh entitas anak kepada induk. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan contoh untuk jual beli aset tetap dengan jenis downstream, jadi induk yang menjual kepada entitas anak. Nah, terkait dengan jual beli aset tetap antara entitas induk dengan anak ini, dalam laporan konsolidasi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa laba rugi dari jual beli aset tetap itu merupakan laba belum direalisasi atau unrealized profit. Jadi tidak boleh dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi laba dari jual beli aset tetap ini harus dieliminasi atau dihapus. Kemudian yang kedua, biaya perolehan atau kos perolehan aset tetap beserta akumulasi penyusutannya dari aset tetap yang dijual tersebut dikembalikan ke biaya perolehan mula-mula. Akumulasinya juga dikembalikan ke mula-mula. Begitu juga dengan beban penyusutannya harus disesuaikan sebesar biaya perolehan mula-mula, sehingga besarnya penyesuaian beban penyusutan nanti akan sebesar laba belum direalisasi dibagi dengan sisa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Jadi tiga item ini yang perlu kita perhatikan dalam jual beli aset tetap dalam rangka penyusunan laporan konsolidasi. Saya ulangi, yang pertama, laba dari jual beli aset tetap tidak boleh diakui, jadi harus dieliminasi. Kemudian yang kedua, biaya perolehan atau kos perolehan aset tetap yang dijual beserta akumulasi penyusutannya dikembalikan ke biaya mula-mula. Kemudian beban penyusutan juga disesuaikan sebesar biaya perolehan mula-mulanya. Nah, sama seperti jual beli barang dagangan kemarin, jika entitas induk yang menjual, maka laba dari penjualan aset tetap itu yang mengakui adalah entitas induk. Kalau tadi labanya harus dieliminasi, maka eliminasi laba belum direalisasi ini tidak akan mempengaruhi perhitungan laba entitas anak. Oleh karena itu, kalau jenis penjualannya downstream sales, perhitungan kepentingan non-pengendali atas laba entitas anak tidak akan dipengaruhi oleh eliminasi laba belum direalisasi. Karena apa? Karena kalau downstream itu yang mengakui laba adalah induk. Karena induk yang mengakui, maka laba anak itu tidak terpengaruh. Otomatis juga kepentingan non-pengendali tidak terpengaruh. Tapi kalau jenis penjualannya itu adalah upstream sales, maka laba dari penjualan aset tetap yang mengakui adalah entitas anak. Sehingga kalau laba belum direalisasi itu dieliminasi, maka perhitungan laba entitas anak akan terpengaruh. Oleh karena itu, karena laba entitas anak terpengaruh, maka perhitungan kepentingan non-pengendali atas laba entitas anak juga akan terpengaruh oleh eliminasi laba belum direalisasi. Nah, ini adalah item-item eliminasi dan penyesuaian dalam laporan konsolidasi terkait dengan penjualan aset tetap antara entitas induk dengan entitas anak. Yang pertama, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, laba dari penjualan aset tetap dan akumulasi. Yang pertama, menghapus laba penjualan aset tetap dan penyesuaian kos dan akumulasi depresiasi ke kos mula-mula. Kemudian yang kedua, penyesuaian depresiasi dari tahun-tahun lalu kalau ini merupakan tahun kedua atau tahun ketiga setelah
penjualan aset tetap entitas induk ke anak, kemudian pengaruh pajaknya, kemudian juga penyesuaian depresiasi tahun berjalan, dan juga efek pajak dari depresiasi tahun berjalan. Itu adalah item-item eliminasi dan penyesuaian yang perlu kita buat dalam laporan konsolidasi terkait dengan jual beli aset tetap entitas induk dengan entitas anak. Nah, di video berikutnya saya akan berikan contoh jual beli aset tetap downstream induk ke anak. Contohnya di sini adalah PT Induk menjual peralatan secara tunai kepada PT Anak seharga 240.000. Biaya perolehannya waktu induk membeli itu 250. Umur ekonomisnya 10 tahun dan sudah disusut selama 2 tahun. Kemudian PT Anak yang membeli itu akan menyusutkan peralatan yang dibeli dari induk ini selama 8 tahun. Dan pajak diketahui sebesar 20%. Kita diminta membuat jurnal baik pembukuan induk maupun anak untuk mencatat transaksi jual beli aset tetap ini. Kemudian kita juga diminta membuat kertas kerja eliminasi parsial jual beli aset tetap per 31 Desember 2014. Jadi di tahun di mana aset tetap dijual. Kemudian yang ketiga, kita diminta membuat kertas kerja eliminasi parsial jual beli aset tetap di tahun kedua setelah aset tetapnya terjual. Oke, untuk pembahasan dari contoh transfer aset tetap downstream ini akan saya bahas di video sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.